Langit di atas trawulan sore itu berwarna merah saga, seolah darah para leluhur sedang menetes ke bumi. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan dupa dari pura istana Majapahit. Di tengah taman istana, di bawah beringin tua yang akarnya menjalar seperti urat bumi, duduklah seorang pria tua berbusana putih lusuh, Sabdo Palon, sang penasehat spiritual kerajaan. Matanya tertutup, napasnya tenang, tetapi di dalam dirinya berkecamuk badai yang tak terlihat. Ia mendengar bisikan dari tanah, dari angin, dari air di kolam. Semua berkata hal yang sama, zaman sedang berubah. Dari kejauhan, suara gamelan istana mengalun lembut, namun di sela-selanya terdengar desas-desus, tentang intrik para bangsawan, pajak yang menindas rakyat, dan para prajurit yang tak lagi setia. Sabdo Palon tahu, itu bukan sekadar keretakan politik, melainkan tanda bahwa keseimbangan Dharma dan Adharma telah terguncang. Di dalam istana, Prabu Brawijaya V masih duduk di singgasana emasnya. Wajahnya bijaksana, tetapi sorot matanya lelah. Ia memerintah sebuah kerajaan yang luas namun rapuh. Banyak wilayah mulai memisahkan diri, dan utusan dari Demak datang dengan ajaran baru yang membawa perubahan besar. Sabdo Palon telah memperingatkan Sang Prabu, jika engkau tidak menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin, maka kerajaan akan hilang dalam kabut sejarah. Namun, siapa yang bisa menahan arus zaman? Sabdo Palon hanya bisa melihat, mendengarkan, dan mencoba memahami kehendak semesta. Ia percaya, segala yang terjadi adalah bagian dari rencana kosmik yang lebih besar. Sore itu, ia bermeditasi di bawah beringin tua. Dalam keheningan, pandangan batinnya menembus jauh. Ia melihat pasukan asing datang dari laut, melihat rakyatnya hidup dalam kebingungan, dan melihat bayangan dirinya sendiri berkelana sebagai roh di antara gunung dan hutan. Sebuah suara dalam hatinya berkata, segala yang lahir pasti akan binasa. Namun ruh tanah Jawa takkan pernah mati. Ketika malam tiba, bulan purnama menggantung di langit. Dari arah barat terdengar dentuman halus seperti tabuh perang. Sabdo Palon membuka matanya perlahan, menatap langit yang kini berubah menjadi ungu gelap. Seekor burung gagak melintas, menjatuhkan bulu hitam di pangkuannya. Ia tahu, itu pertanda Majapahit akan segera menghadapi malam panjangnya, gumamnya lirih. Namun di balik kesedihan, ia merasakan percikan cahaya kecil di dalam dadanya. Cahaya harapan, bahwa kelak setelah kegelapan, akan datang fajar baru. Sabdo Palon berdiri, menatap arah timur. Jika tak ada yang sanggup menjaga keseimbangan, maka biarlah aku sendiri yang menjadi saksi, ujarnya. Aku akan menyimpan rahasia Jawa dalam sunyi, hingga tiba saatnya ia terbangun kembali. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan taman istana. Angin malam berhembus lembut, membawa suara beringin tua yang berdesir seperti doa. Jagalah rahasia bumi ini, wahai Sabdo Palon, karena kelak, dunia akan memanggilmu kembali. Beberapa hari setelah pertanda langit merah itu, Sabdo Palon meninggalkan Trowulan. Ia berjalan seorang diri ke arah timur, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kabut pagi. Udara lembab menyelimuti tubuhnya, dan setiap langkahnya terasa berat, bukan karena usia, tetapi karena beban batin yang ia pikul. Di kejauhan, Gunung Lawu berdiri gagah. Puncaknya diselimuti awan keperakan seperti tirai antara dunia manusia dan dunia arwah. Lawu, gumam Sabdo Palon pelan, tempat di mana rahasia para leluhur tersimpan. Ia tahu, di sanalah pusat keseimbangan bumi Jawa. Tempat di mana roh alam dan para dewa masih mau berbicara kepada manusia yang hatinya bersih. Sabdo Palon berjalan tanpa rasa takut. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan para petani yang wajahnya pucat karena gagal panen, para perajin yang mengeluh karena pajak tinggi, dan para prajurit muda yang kehilangan arah. Kepada mereka, Sabdo Palon hanya berkata lembut, bertahanlah, zaman sedang berubah, tapi kebenaran tak akan mati. Malam hari, ia beristirahat di bawah pohon pinus di lereng Lawu. Angin malam berdesir seperti bisikan roh. Ia membakar dupa dan duduk bersila, memusatkan pikiran. Tak lama, suara aneh terdengar, lirih, namun jelas. Sabdo Palon.
Ia membuka mata. Di hadapannya muncul cahaya biru yang berputar perlahan. Dari cahaya itu keluar sosok tinggi berjubah abu-abu. Berwajah tenang namun matanya bersinar bagai bara. Dialah Kinalagiri, penjaga alam antara dunia manusia dan roh. Engkau datang membawa kegelisahan besar. Wahai Sabdo Palon, kata Kinalagiri. Aku mencari jawaban, balas Sabdo Palon. Mengapa bumi ini bergetar? Mengapa hati manusia penuh kebencian? Dan mengapa cahaya Dharma mulai padam? Kinalagiri menatap ke arah lembah di bawah mereka. Dari sana tampak kilatan merah, seperti bara di dalam kabut. Majapahit telah melampaui waktunya, katanya lirih. Segala yang dibangun dengan kebanggaan manusia akhirnya harus hancur agar jiwa baru dapat lahir. Ini bukan kutukan, tapi hukum alam. Apakah tak ada cara untuk menyelamatkan mereka? Tanya Sabdo Palon. Suaranya bergetar. Tidak, jawab Kinalagiri tenang. Namun engkau masih punya tugas. Ketika dunia berubah, seseorang harus menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Itulah dirimu, Sabdo Palon. Engkau bukan hanya penasehat raja, engkau jembatan antara zaman. Mendengar itu, Sabdo Palon terdiam. Dalam dirinya bergolak dua perasaan yang bertentangan. Keinginan untuk menolong manusia dan kesadaran bahwa takdir tak bisa dilawan. Ia menatap puncak Lawu, di mana cahaya bulan menembus awan, dan berkata pelan, "Jika memang kehancuran tak dapat dicegah, maka biarlah aku yang menjaga rohnya." Kinalagiri tersenyum samar. "Maka bersiaplah. Setelah malam ini, engkau bukan lagi manusia biasa. Dunia akan mengenalmu bukan sebagai penasehat, tapi sebagai penjaga antara dua alam." Tiba-tiba, angin berputar kencang. Hutan di sekitar mereka bergemuruh. Daun-daun beterbangan. Sabdo Palon merasakan tubuhnya ringan, seperti melayang. Cahaya dari Kinalagiri menyelimuti dirinya, dan dalam sekejap ia melihat ribuan bayangan masa depan. Kerajaan-kerajaan runtuh, bangsa-bangsa lahir, manusia melupakan akar budayanya. Ketika angin reda, Kinalagiri telah menghilang. Di tanah tempatnya berdiri tertinggal sebuah batu kecil berukir aksara kuno. Sabdo Palon memungutnya, membaca ukiran itu. Sing sapa eling marang bumi, bakal eling marang swarga. Barang siapa mengingat bumi, akan diingat oleh langit. Ia menggenggam batu itu erat, lalu menatap lembah Trowulan yang jauh di bawah. Di sana, sinar obor berkedip-kedip seperti nyawa yang mulai padam. "Brawijaya, sahabatku," bisiknya sendu. "Aku telah melihat takdirmu. Semoga engkau menerima kehancuran dengan hati yang lapang, karena dari abu itu akan tumbuh kehidupan baru." Sabdo Palon melangkah naik ke puncak Lawu. Kabut menutup seluruh pandangan, tetapi langkahnya mantap. Di antara desir angin, terdengar suara lembut Kinalagiri. "Ingat, Sabdo Palon, ketika dunia lupa akan kebenaran, engkau akan kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sabda, suara dari masa lampau yang membangunkan kesadaran baru." Sabdo Palon berhenti sejenak, menatap cakrawala yang memerah. Ia menunduk, lalu tersenyum. "Jika itu kehendak semesta, maka biarlah aku menjadi suara yang tak pernah padam." Dan di puncak Gunung Lawu itulah, dimulailah perjalanan spiritual Sabdo Palon menuju takdir yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Dari puncak Gunung Lawu, Sabdo Palon turun kembali menuju Trowulan. Udara di lembah terasa panas dan berat, berbeda dari kesejukan yang dulu menyelimuti istana Majapahit. Aroma dupa masih ada, namun kini bercampur dengan asap dari dapur prajurit dan bara perang yang siap menyala. Istana yang dulu penuh nyanyian kini dipenuhi bisik-bisik. Dinding-dinding bata merah yang megah mulai retak, seperti mencerminkan keadaan batin penghuninya. Prabu Brawijaya V, sang raja besar yang dulu dihormati sebagai pelindung bumi Jawa, kini tampak berbeda. Wajahnya masih agung, namun sorot matanya kosong. Ia dikelilingi penasihat baru, para bangsawan muda yang haus kuasa, membawa ajaran dan kepercayaan baru yang mulai menggeser tatanan lama. Ketika Sabdo Palon tiba di Balairung, semua mata tertuju padanya. Suasana terasa tegang. Ia menunduk hormat,
lalu melangkah ke depan singgasana. Paduka, ucapnya lirih. Gunung telah berbicara. Zaman sedang berubah. Aku memohon agar Paduka kembali menyeimbangkan hati dan tahta. Brawijaya menatapnya dingin. Sabdo Palon, engkau selalu datang membawa peringatan. Namun apa gunanya kata-kata seorang resi ketika rakyat kelaparan dan pasukan pemberontak sudah di gerbang? Sabdo Palon menatap lurus ke mata sang raja. Justru karena itulah, Paduka, ketika dunia luar berperang, yang harus dijaga adalah kedamaian batin. Jika hati raja goyah, seluruh negeri akan ikut berguncang. Namun sebelum sang raja menjawab, seorang bangsawan muda bernama Arya Kertawasesa, yang kini menjadi penasehat baru, maju ke depan. Sabdo Palon hanya tahu dunia roh, katanya dengan nada tajam. Zaman telah berubah. Majapahit perlu kekuatan baru, bukan mantra dan doa. Sabdo Palon menatap pemuda itu dengan tenang. Kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah api tanpa air. Ia hanya membakar, tidak menumbuhkan. Namun kata-kata itu justru membuat Arya tersenyum sinis. Kau takut akan perubahan, resi tua. Mungkin karena ajaranmu tak lagi didengar para dewa. Ruang Balairung mendadak hening. Brawijaya menunduk. Wajahnya sulit dibaca. Ia tahu, Sabdo Palon bukan orang sembarangan. Dialah penjaga keseimbangan batin kerajaan. Namun tekanan dari bangsawan muda dan perubahan zaman membuat pikirannya bimbang. Akhirnya ia berkata pelan. Cukup, Sabdo Palon. Aku berterima kasih atas nasihatmu, tapi kini Majapahit harus menatap masa depan dengan caranya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti pisau di dada sang resi. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata lirih. Jika begitu kehendak Paduka, aku akan mundur. Tapi ingatlah, ketika cahaya Dharma padam, kegelapan tidak akan datang dari luar, melainkan dari dalam hati manusia itu sendiri. Ia berbalik meninggalkan Balairung. Di belakangnya, gamelan kembali berbunyi, namun nadanya sumbang, seolah seluruh istana menangis dalam diam. Malam itu, Sabdo Palon duduk di tepi kolam istana yang sunyi. Ia menatap pantulan bulan di permukaan air yang bergetar. Dalam hatinya muncul kesedihan mendalam. Ia teringat masa muda Brawijaya, raja yang dulu rajin bertapa, mencintai rakyat, dan menghormati bumi. Sekarang, sang raja terbelenggu oleh bayangan kekuasaan dan godaan duniawi. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun berjatuhan, dan permukaan air bergelombang hebat. Dari bayangan bulan di air, Sabdo Palon melihat wajah-wajah yang tak ia kenal, prajurit asing, panji-panji baru, dan darah di gerbang Wilwatikta. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Semesta sudah menetapkan jalannya, bisiknya. Majapahit akan tenggelam bukan oleh pedang, tapi oleh lupa. Keesokan harinya, ia meninggalkan istana tanpa pamit. Beberapa abdi setia memanggilnya, tapi Sabdo Palon hanya tersenyum dan berkata, tugas di istana telah selesai. Kini aku harus menjaga sesuatu yang lebih besar dari kerajaan. Aku harus menjaga ruh tanah ini. Sebelum pergi, ia sempat menatap menara istana untuk terakhir kalinya. Burung-burung bangau terbang rendah di atas beringin tempat ia dulu bermeditasi. Ia tahu, tak lama lagi darah akan tumpah di tanah ini. Namun di tengah kesedihan, ia masih menyimpan harapan kecil. Suatu hari nanti, katanya dalam hati, dari Abu Majapahit akan lahir manusia-manusia yang mencari keseimbangan baru. Dan ketika mereka memanggil nama tanah leluhur, aku akan kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai suara yang membangunkan kesadaran mereka. Dengan langkah tenang, Sabdo Palon berjalan meninggalkan Trowulan menuju arah timur, ke tempat matahari lahir. Sementara di belakangnya, langit mulai berubah warna, merah saga, sama seperti malam ketika pertanda pertama muncul. Langit itu seperti mengulang pesan semesta, bahwa akhir dari kejayaan bukanlah kehancuran, melainkan awal dari penebusan. Angin dari selatan bertiup membawa bau besi dan arang. Dari kejauhan, suara genderang perang menggema, bergulung-gulung menyusuri sawah dan hutan menuju pusat Trowulan. Majapahit, kerajaan agung yang dulu menjadi mercusuar dunia,
kini berubah menjadi lautan api dan amarah. Di antara kobaran itu, Sabdo Palon berdiri di puncak bukit kecil tak jauh dari gerbang Wilwatikta, pintu utama yang melindungi jantung kerajaan. Dari sana ia menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Panji-panji merah dan kuning berkibar dari dua kubu yang sama-sama mengaku pewaris Majapahit. Prajurit Tumapel menyerbu dari barat, sementara pasukan Daha bertahan dengan gigih. Api membakar lumbung dan istana kecil. Rakyat berlari menyelamatkan diri. Anak-anak menangis di pelukan ibu mereka. Sabdo Palon menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan batinnya. Ia telah memperingatkan semuanya, bahkan sebelum perang ini dimulai. Tapi tak ada yang mau mendengar. Kini darah menodai tanah suci yang dulu diberkati para leluhur. Dari arah utara, muncul sosok berpakaian perwira, Arya Kertawasesa, bangsawan muda yang dulu menentangnya di Balairung. Di tangannya tergenggam tombak berlumur darah. Ia berteriak, "Majapahit milik kami. Tak perlu lagi mantra atau resi, hanya pedang yang menentukan masa depan." Sabdo Palon memandangnya dari kejauhan. Wajahnya tanpa amarah, hanya duka mendalam. Ia tahu, pemuda itu hanyalah cermin dari zaman yang lupa pada keseimbangan. Ia berjalan menuruni bukit, mendekati medan perang, tanpa membawa senjata. Ketika prajurit melihatnya, mereka berhenti sejenak. Sebagian mengenalnya sebagai penasehat tua yang dulu disegani. "Tuan Sabdo Palon," seru seseorang. "Mengapa engkau turun ke tengah medan perang tanpa pelindung?" "Karena tak ada yang bisa kulindungi lagi," jawabnya pelan. "Aku hanya ingin menenangkan bumi yang bergetar karena darah anaknya sendiri." Ia melangkah perlahan di antara mayat-mayat yang berserakan. Bau besi dan daging hangus menyengat hidungnya. Setiap langkah seperti menembus kenangan. Ia teringat masa ketika tanah ini penuh lagu, ketika rakyat menanam padi sambil bernyanyi memuji bumi. Kini yang terdengar hanyalah tangisan. Tiba-tiba, suara derap kuda mendekat. Prabu Brawijaya V muncul di tengah pasukan pengawal. Wajahnya muram, jubahnya berdebu. Ketika matanya bertemu dengan Sabdo Palon, sekejap keheningan turun di tengah kekacauan. "Sabdo Palon," kata sang raja lirih, "aku telah gagal. Majapahit runtuh di bawah mataku sendiri." Sabdo Palon menatapnya dengan kasih yang lembut, seperti seorang ayah memandang anaknya yang tersesat. "Tidak, Paduka. Engkau tidak gagal. Engkau hanya menjadi alat dari hukum alam. Semua yang lahir akan musnah, tapi jiwa dari kerajaan ini akan tetap hidup, menunggu masa kebangkitannya." "Namun lihatlah rakyatku," ujar Brawijaya dengan suara bergetar. "Lihat darah mereka. Apakah ini yang disebut keseimbangan?" Sabdo Palon menatap langit yang diselimuti asap. Kadang keseimbangan datang melalui kehancuran, sebagaimana hujan hanya lahir dari awan yang pecah. Tapi dari darah inilah tanah akan mengingat. Tiba-tiba, panah melesat dari kejauhan. Sebuah anak panah menembus dada salah satu pengawal. Sabdo Palon menatap arah datangnya panah itu. Pasukan dari barat telah menembus gerbang Wilwatikta. Suara gong besar berbunyi, menandai bahwa benteng terakhir Majapahit telah runtuh. Sabdo Palon berdiri di tengah debu dan api. Matanya berubah sendu, namun tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Ia merentangkan tangan ke arah tanah, lalu berdoa, "Wahai roh bumi Jawa, hentikan derita ini. Jangan biarkan tanahmu haus darah anaknya sendiri." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Debu berputar mengelilinginya. Para prajurit yang masih hidup berhenti bertarung sejenak. Mereka melihat kabut putih naik dari tanah dan menelan medan perang dalam keheningan aneh. Arya Kertawasesa yang tadi berteriak, kini berlutut tak berdaya. Ia merasa dadanya berat. Matanya berlinang tanpa tahu sebab. Di hadapannya, Sabdo Palon tampak seperti sosok bercahaya. Bukan manusia, bukan dewa, tapi sesuatu di antara keduanya. "Sabdo Palon," gumamnya, "apa yang kau lakukan?" "Menutup luka bumi," jawab sang resi perlahan. "Karena manusia telah lupa cara menyembuhkan dengan cinta." Ketika kabut perlahan memudar, medan perang menjadi sunyi.
Hanya tersisa tubuh-tubuh tanpa nyawa dan bau tanah basah setelah hujan spiritual yang tak terlihat. Sabdo Palon berdiri di tengahnya. Wajahnya muram. Ia tahu, ini belum akhir. Runtuhnya Majapahit hanyalah awal dari masa gelap yang akan menutupi Nusantara. Ia menatap ke arah timur, di mana puncak Lawu diselimuti cahaya remang. Zaman Kaliuga telah datang, katanya pelan. Dan aku akan menyimpan rahasia bumi ini sampai fajar kebangkitan tiba. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan medan perang. Di belakangnya, api masih menyala di reruntuhan Wilwatikta, membakar sisa kejayaan terakhir Majapahit. Langit berubah merah keunguan. Angin berbisik seolah bumi sendiri menangis. Sementara di atas gunung, bayangan samar Kinalagiri tampak melambai, mengiringi kepergian sang penjaga Dharma. Kabut pagi turun perlahan di atas reruntuhan Trowulan. Sisa-sisa api masih berasap, menebarkan bau arang dan darah. Burung-burung gagak berputar di langit kelabu, seolah mencari roh yang tersesat di antara puing-puing istana. Di tengah kesunyian itu, Sabdo Palon berdiri seorang diri, berselimut jubah putih yang kotor oleh debu dan abu. Ia menatap puing Wilwatikta, tempat kejayaan Majapahit dulu berpijak. Dinding bata merah kini retak, gong suci tergeletak miring, dan kolam istana yang dahulu berisi teratai kini dipenuhi bayangan hitam. Sabdo Palon memejamkan mata, mendengar gema masa lalu, suara gamelan, tawa rakyat, doa-doa dari pendeta dan resi. Semua kini tinggal kenangan yang terburai di angin. Lalu dari arah timur, langkah kaki terdengar. Prabu Brawijaya V muncul dengan wajah letih. Jubahnya compang-camping, matanya memerah karena tangis yang tak lagi punya air mata. Ia berjalan mendekati Sabdo Palon, lalu berhenti di hadapan resi tua itu. Segala yang kita bangun telah musnah, Sabdo Palon, katanya dengan suara serak. Rakyat tercerai-berai. Api telah melahap istana. Apakah ini kehendak para dewa, ataukah kutukan dari manusia sendiri? Sabdo Palon menunduk. Tangannya menggenggam tanah yang basah oleh darah. Ini bukan kehendak para dewa, Paduka. Ini buah dari lupa. Lupa pada asal-usul, pada keseimbangan, pada cinta kepada bumi. Brawijaya memandang ke langit yang kelabu. Aku telah gagal menjaga Dharma. Tidak, jawab Sabdo Palon lembut. Engkau hanya menjalankan naskah kehidupan yang telah ditulis sejak awal dunia. Namun dengarlah aku. Wahai Raja Majapahit terakhir, dari hari ini, tanah Jawa akan memasuki malam panjang. Cahaya pengetahuan akan padam, dan manusia akan berjalan tanpa arah, dipimpin oleh bayangan. Brawijaya menatap Sabdo Palon dengan duka. Apakah tak ada harapan? Harapan selalu ada, jawab sang resi. Namun ia harus tidur dulu, seperti benih di bawah tanah, menunggu musim baru. Sabdo Palon menengadah. Langit di atas Trowulan berputar aneh. Awan gelap berpusar di atas istana yang runtuh. Angin berhembus kencang, membuat jubah putihnya berkibar. Ia mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan suara bergema. Wahai roh bumi dan langit, saksikan sumpahku hari ini. Karena manusia telah melupakan keseimbangan, maka aku, Sabdo Palon, menarik diri dari dunia mereka. Aku akan menjadi suara gaib yang menyertai tanah Jawa, hingga mereka kembali mengingat asalnya. Tanah bergetar. Suara petir menggelegar. Burung-burung terbang panik dari pohon beringin yang tinggal separuh terbakar. Sabdo Palon menatap ke arah timur, lalu melanjutkan. Aku tak mengutuk manusia, tapi aku menidurkan mereka dalam lupa. Selama 5 abad, dunia akan berjalan dalam kegelapan rohani. Namun ketika manusia mulai mencari jati dirinya, ketika tanah ini kembali disiram oleh kesadaran, maka aku akan bangkit bersama fajar itu, untuk menuntun mereka kembali ke keseimbangan. Prabu Brawijaya terdiam. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan abu. Apakah aku juga akan tenggelam dalam kutukan itu? Sabdo Palon. Sang resi memandangnya dengan lembut. Tidak, Paduka. Engkau akan meninggalkan dunia ini dengan damai. Ruhmu akan diterima oleh para leluhur di Kahyangan. Namun nama Majapahit akan lenyap dari lidah manusia.
Sejarahnya akan diselimuti kabut, hingga waktunya tiba untuk diingat kembali. Angin kembali berhembus. Kali ini lebih lembut. Sabdo Palon menatap tanah yang mulai pecah oleh panas matahari pagi. Dari sela-sela retakan itu, uap putih muncul seperti napas bumi. Ia tahu, roh tanah telah menerima sabdanya. Brawijaya menatap sahabat lamanya dengan penuh hormat. Sabdo Palon, katanya lirih. Aku dulu melihatmu sebagai manusia, tapi kini aku tahu engkau bukan hanya itu. Engkau adalah penjaga rahasia bumi. Sabdo Palon tersenyum samar. Aku hanyalah cermin dari kehendak semesta. Saat keseimbangan goyah, tugas cermin adalah memantulkan cahaya yang hilang. Ia menunduk memberi penghormatan terakhir pada sang raja, lalu berbalik meninggalkan reruntuhan istana. Langkahnya perlahan, namun setiap pijakannya menimbulkan getaran halus di tanah, seolah bumi mengenali siapa yang melangkah di atasnya. Dari kejauhan, Brawijaya memandang punggung sahabatnya yang semakin menjauh. Ia tahu, itu adalah perpisahan terakhir antara manusia dan penjaga dharma. Ketika Sabdo Palon sampai di tepi hutan, ia berhenti sejenak. Matahari mulai terbit, namun sinarnya pucat. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari dunia manusia. Aku akan berdiam di sunyi, menjadi angin, menjadi kabut, menjadi bisikan di telinga para pencari. Ia melangkah masuk ke dalam hutan lawu yang diselimuti kabut tebal. Di belakangnya, suara alam berubah pelan menjadi nyanyian samar. Nyanyian yang kelak akan menjadi legenda. Dan sejak hari itu, nama Sabdo Palon tidak lagi disebut di istana, tetapi hidup dalam doa-doa orang desa, dalam bisikan angin di lereng gunung, dan dalam keyakinan bahwa suatu saat nanti, ia akan kembali, membawa terang bagi tanah yang sedang tertidur. Hujan turun lembut di lereng Gunung Lawu, menebarkan aroma tanah basah dan daun pinus yang gugur. Kabut putih menyelimuti pepohonan, dan di antara kabut itu tampak sosok berjubah lusuh berjalan perlahan membawa tongkat kayu. Dialah Sabdo Palon, resi yang telah meninggalkan dunia manusia setelah mengucapkan sumpahnya di Trowulan. Kini ia bukan lagi penasehat raja, bukan lagi saksi sejarah. Ia telah menjadi penjaga sunyi, menyepi dari hiruk-pikuk zaman. Ia mendirikan gubuk sederhana di bawah lereng timur, dekat sumber air yang jernih. Di sana, ia bermeditasi setiap pagi, berbicara dengan angin dan burung, mendengarkan getaran bumi yang mulai menenangkan diri setelah perang panjang. Waktu baginya tak lagi berarti. Hari dan malam mengalir tanpa batas, sementara pikirannya menembus ruang dan masa. Dalam kesendiriannya, Sabdo Palon mulai menulis naskah-naskah rahasia di atas daun lontar. Tulisannya halus, dalam aksara Jawa kuno yang berisi ajaran tentang keseimbangan antara jagat gede dan jagat cilik, alam besar dan alam kecil yang ada di dalam diri manusia. Ia menulis dengan tenang, seolah sedang berbicara kepada masa depan. Ketika manusia lupa pada dirinya, maka bumi pun akan kehilangan keseimbangannya. Namun suatu hari nanti, manusia yang sejati akan datang, membawa cahaya dari dalam hati, bukan dari mahkota. Malam hari, ia duduk di depan api kecil, menatap bintang yang berkelip di antara celah kabut. Suara hutan terdengar seperti bisikan roh leluhur yang datang menemuinya. Kadang ia mendengar langkah kaki tanpa wujud, atau bayangan samar menari di balik pepohonan. Tapi ia tidak takut. Ia tahu, itu bukan hantu, melainkan bagian dari kehidupan yang tak kasat mata. Roh-roh penjaga tanah Jawa yang masih setia menjaga keseimbangan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, cahaya lembut menyelimuti hutan. Dari balik kabut muncul sosok yang ia kenal. Kinalagiri, penjaga antara dua alam, seperti ketika mereka bertemu di masa lalu. Wajahnya masih teduh, matanya memantulkan cahaya bintang. Engkau benar-benar meninggalkan dunia manusia, kata Kinalagiri pelan. Sabdo Palon tersenyum. Dunia itu telah meninggalkan dirinya sendiri. Aku hanya menepi, agar bisa menjaga sisa cahayanya. Kinalagiri duduk di samping api. Bumi ini akan terus berubah. Sabdo Palon. Kerajaan akan datang dan pergi. Manusia akan lupa dan ingat kembali. Tapi apakah engkau tak merasa sendiri di sini?
Sementara aku masih bisa mendengar napas bumi, jawab Sabdo Palon tenang. Aku tidak sendiri. Setiap batu, setiap daun, setiap tetes embun adalah bagian dari jiwa yang sama. Mereka terdiam lama. Hanya suara jangkrik yang mengisi udara. Kemudian Kinalagiri berkata, tulisanmu itu, siapa yang akan membacanya nanti? Waktunya belum tiba, ujar Sabdo Palon. Tapi kelak, ketika manusia mulai mencari jati dirinya, ketika mereka merasa dunia ini kosong meski penuh gemerlap, maka naskah-naskah ini akan ditemukan. Itulah saat bumi Jawa akan terbangun dari tidurnya. Kinalagiri mengangguk pelan. Maka tugasku adalah menjaga tulisanmu sampai masa itu tiba. Cahaya di sekitar mereka perlahan memudar. Ketika pagi datang, Kinalagiri telah lenyap, meninggalkan jejak lembut di udara seperti wangi dupa. Sabdo Palon melanjutkan hidupnya dalam kesunyian, hari demi hari, menulis, bertapa, dan berbicara dengan alam. Tahun-tahun berganti menjadi abad. Rerumputan tumbuh menutupi bekas pijakannya. Gubuknya perlahan dimakan lumut, namun namanya tidak hilang. Penduduk desa di kaki Lawu mulai bercerita tentang seorang pertapa putih yang tidak menua, yang muncul setiap malam purnama di tepi mata air. Mereka menyebutnya Eyang Lawu, roh penjaga gunung yang penuh welas asih. Dalam bentuknya yang halus, Sabdo Palon masih sering menampakkan diri kepada para pendaki atau petapa muda yang tersesat. Ia memberi petunjuk dengan cara lembut, lewat mimpi, lewat desir angin, atau lewat rasa tentram yang tiba-tiba datang di hati mereka. Aku bukan dewa, bukan hantu. Suaranya bergema di antara kabut. Aku hanyalah saksi. Ketika kalian lupa siapa kalian, datanglah ke gunung ini, dan dengarkan suara bumi. Dan begitu saja, legenda Sabdo Palon menjadi hidup. Di lereng-lereng Lawu, orang masih menyalakan dupa setiap malam kliwon, memohon perlindungan kepada sang leluhur yang menyepi. Mereka percaya, selama Sabdo Palon masih berdiam di gunung, keseimbangan dunia masih terjaga. Suatu malam terakhir yang panjang, Sabdo Palon menatap purnama dengan mata yang teduh. Waktuku hampir tiba, gumamnya. Aku akan melebur, bukan lenyap. Aku akan menjadi suara di hati setiap manusia yang mencari kebenaran. Dan ketika kabut pagi turun, gubuknya kosong. Hanya tersisa lontar-lontar berisi tulisan tangan yang belum selesai, dan di atas batu tempat ia duduk, tertinggal bunga pinus segar, seolah alam sendiri memberikan penghormatan pada sang penjaga abadi. Angin malam berhembus lirih di kaki Gunung Lawu, membawa aroma dupa dan wangi bunga kenanga yang baru ditebar. Di sebuah desa kecil bernama Blumbang, masyarakat sedang bersiap menjalankan upacara malam kliwon, tradisi turun-temurun yang telah dilakukan sejak zaman Majapahit runtuh. Mereka menyiapkan sesaji di punden desa, tumpeng nasi putih, bunga setaman, dan kendi air dari sumber mata air Lawu. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Raka, cucu dari juru kunci gunung yang baru saja wafat. Raka tumbuh dengan kisah-kisah tentang Eyang Sabdo Palon, roh suci penjaga keseimbangan yang muncul pada malam-malam tertentu. Ia sering mendengar cerita bahwa pada malam kliwon, ketika kabut turun tebal dan ayam belum berkokok, suara gamelan halus akan terdengar dari puncak gunung, tanda bahwa dunia gaib sedang membuka pintu. Malam itu, Raka ikut berjaga di punden. Api unggun menari lembut di tengah lingkaran orang-orang desa. Para sesepuh melantunkan doa dengan irama pelan, sementara Raka menatap ke arah puncak Lawu yang diselimuti kabut putih. Ada sesuatu yang memanggil di dalam hatinya, sebuah rasa rindu yang tak ia mengerti, seolah gunung itu sedang berbicara padanya. Ketika tengah malam tiba, angin berhenti berembus. Semua suara lenyap. Dupa yang terbakar tiba-tiba padam tanpa sebab. Raka mendongak. Kabut turun begitu tebal hingga jarak 1 langkah pun tak terlihat. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Lalu suara gamelan yang samar, mengalun dari kejauhan. Dung, dung, prang, dung. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat sosok samar berjalan keluar dari kabut. Seorang lelaki berjubah putih, bertongkat, dengan wajah tenang dan mata berkilau seperti cahaya bintang. Semua orang tertegun. Beberapa menunduk penuh hormat. Raka tidak tahu harus takut atau kagum.
Sosok itu berhenti di hadapan punden, menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara berat namun lembut. Anak-anakku, apakah kalian masih mengenal asal-usul tanah ini? Apakah kalian masih menjaga keseimbangan yang dulu kutitipkan? Para sesepuh gemetar. Salah satu dari mereka, Embah Wiryo, menjawab terbata. Kami berusaha, Eyang, tapi zaman sudah berubah. Manusia banyak yang lupa pada bumi. Sosok itu mengangguk pelan. Zaman memang akan berputar. Manusia akan mengejar langit, tapi melupakan akar. Ketika akar mati, pohon pun tumbang. Ia kemudian memandang Raka, menatap dalam ke matanya. Engkau, darah penjaga lama masih mengalir dalam dirimu. Raka tertegun. Siapa? Siapa Eyang sebenarnya? Namaku telah disebut dalam doa-doa, tapi hanya sedikit yang memahami artinya. Aku Sabdo Palon, penjaga keseimbangan antara jagat dan sukma. Dahulu aku menepi untuk menunggu masa kebangkitan, dan kini, aku datang karena bumi mulai gelisah. Suara itu menggema di udara seperti gema dari masa lampau. Raka merasakan dadanya bergetar hebat, seperti ada kekuatan besar yang meresap ke dalam dirinya. Angin berputar lembut, membawa suara gaib dari segala arah. Nyanyian lembut, desir daun, bahkan suara air yang mengalun seperti mantra. Manusia telah kehilangan suaranya sendiri, kata Sabdo Palon lagi. Mereka mencari Tuhan di langit, padahal Tuhan bersemayam di dalam diri. Mereka membangun tembok, tapi lupa menanam cinta. Raka berlutut, air matanya menetes tanpa tahu mengapa. Dalam benaknya terlintas bayangan Majapahit yang megah, para leluhur yang menjaga bumi dengan doa dan laku, lalu dunia modern yang penuh kebisingan dan keserakahan. Sabdo Palon menatapnya dengan mata penuh kasih. Kau akan melihat perubahan besar, Raka. Akan datang masa di mana tanah ini akan berbicara kembali. Gunung-gunung akan bangkit, laut akan menggulung, dan manusia akan dipaksa untuk ingat siapa dirinya. Raka ingin bertanya, tapi sebelum sempat berbicara, angin berhembus kencang sekali. Api unggun padam, kabut berputar seperti pusaran, dan suara gamelan semakin keras. Kemudian, hilang. Ketika kabut menipis, sosok itu telah lenyap. Hanya tersisa tongkat kayu di depan punden dan bunga kenanga yang berserakan di tanah. Raka memungut tongkat itu. Rasanya hangat, seolah masih menyimpan denyut kehidupan. Sejak malam itu, Raka sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Sabdo Palon duduk di atas batu besar, menulis aksara kuno di udara, lalu berkata, "Waktu kebangkitan sudah dekat. Gunung akan menjadi saksi. Jagalah hatimu, karena engkau akan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan." Keesokan harinya, desa digemparkan oleh kabar bahwa dari puncak lawu terdengar suara gamelan tanpa wujud sepanjang malam. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan putih berjalan di antara pepohonan. Para tetua menyebutnya tanda waking jagat, tanda kebangkitan dunia gaib yang mulai menyentuh dunia manusia. Raka kini sering naik ke puncak lawu sendirian, membawa tongkat peninggalan itu. Ia tidak lagi hanya seorang pemuda desa. Dalam sunyi kabut, ia mulai memahami kata-kata Sabdo Palon, bahwa dunia yang seimbang bukanlah dunia tanpa konflik, melainkan dunia yang sadar akan asal dan tujuan hidupnya. Dan di malam-malam kliwon berikutnya, ketika kabut turun lembut dan suara gamelan terdengar lagi, Raka tahu, arwah Sabdo Palon belum pergi, hanya menunggu saat bumi dan manusia benar-benar siap untuk mendengar kembali sabdanya. Fajar menyingsing di kaki Gunung Lawu, tapi suasananya tidak seperti biasanya. Langit timur berwarna keemasan pekat, seolah matahari terbit lebih besar dan hangat daripada hari-hari sebelumnya. Burung-burung terbang rendah, dan dari arah puncak gunung terdengar suara gemuruh halus, bukan petir, tapi getaran bumi yang seperti sedang bernapas. Raka berdiri di tepi lereng, menatap ke arah langit yang berkilau. Sejak peristiwa malam kliwon itu, ia merasakan perubahan dalam dirinya. Kadang, saat memejamkan mata, ia mendengar bisikan lembut dari bumi. Kadang ia melihat kilasan masa lalu, pertempuran Majapahit, doa-doa para Brahmana, bahkan wajah Sabdo Palon yang menatapnya dengan teduh.
Ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Penduduk desa Blumbang mulai memperhatikan hal-hal aneh. Air dari sumber mata air tiba-tiba terasa lebih jernih, bahkan menyembuhkan luka. Pohon-pohon yang dulu layu kini tumbuh kembali. Beberapa orang bermimpi didatangi sosok berjubah putih yang berkata, "Waktumu telah tiba. Jagalah bumi, karena ia sedang terbangun." Para sesepuh menyebut fenomena itu sebagai waking jagat, kebangkitan dunia. Mereka percaya Sabdo Palon telah membuka kembali pintu antara alam manusia dan alam gaib, agar keseimbangan yang lama hilang bisa dipulihkan. Namun tak semua menyambutnya dengan tenang. Beberapa orang kota yang datang ke desa untuk meneliti fenomena itu, merasa terganggu oleh keanehan di sekitar Lawu. Alat mereka rusak, sinyal hilang, dan suara aneh terekam di malam hari, seperti gamelan dari langit. Salah satu ilmuwan berkata dengan nada gugup, "Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah di sini." Raka, yang kini dianggap penerus juru kunci, menerima banyak tamu, para peziarah, peneliti, bahkan tokoh spiritual dari berbagai daerah. Mereka semua mencari penjelasan, tapi Raka hanya berkata singkat, "Gunung tidak perlu dijelaskan, hanya perlu didengarkan." Malam hari, ia sering naik sendirian ke puncak Hargo Dumilah, tempat dipercaya Sabdo Palon melebur menjadi roh penjaga. Di sana, ia menyalakan dupa dan duduk bersila di antara kabut. Angin malam berembus lembut, membawa suara samar-samar dari masa lampau, gamelan, kidung, dan doa dalam bahasa Jawa kuno. "Sabdo Palon, jika engkau masih di sini," gumamnya, "tunjukkan padaku, apa yang harus kulakukan." Suara dari balik kabut menjawab, bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Hatinya tiba-tiba hangat, dan di pikirannya muncul bayangan ribuan orang di masa depan. Manusia dari segala bangsa yang datang ke Jawa bukan untuk berperang, tapi untuk belajar tentang keseimbangan batin, tentang hidup yang sejalan dengan alam. Ia melihat gunung-gunung memancarkan cahaya biru, sungai-sungai berkilau seperti perak, dan di tengahnya, Sabdo Palon berdiri tersenyum. Namun penglihatan itu juga memperlihatkan ancaman. Ia melihat kota-kota besar penuh asap dan api, manusia yang saling membenci, dan bumi yang merintih. Dalam kilatan cahaya, ia mendengar suara Sabdo Palon yang bergema di langit. Jika manusia terus buta oleh keinginan, maka jagat akan mengguncang dirinya sendiri untuk mengingatkan mereka. Beberapa bulan kemudian, getaran kecil terasa di seluruh Jawa Timur. Gunung Lawu memuntahkan asap putih tipis, bukan letusan, tapi seperti napas panjang dari raksasa yang baru bangun. Para tetua berkata itu pertanda, alam sedang menyadarkan manusia. Di tengah semua kejadian itu, Raka mulai mengajarkan sesuatu yang ia sebut laku Sabda Bumi, ajaran sederhana yang ia dapat dari bisikan Sabdo Palon. Ia mengajak orang-orang kembali menghormati bumi, menanam pohon dengan doa, berbicara dengan sungai sebelum mengambil air, dan bermeditasi di bawah bintang. Banyak yang menertawakannya, tapi tidak sedikit pula yang merasa damai setelah melakukannya. Raka tidak mencari pengikut, tapi lambat laun orang dari berbagai daerah datang untuk belajar darinya. Mereka memanggilnya Ki Raka Lawu, murid terakhir Sabdo Palon. Dalam setiap ajarannya, ia selalu berkata, "Sabdo Palon bukan dewa. Ia adalah suara hati bumi. Jika kalian diam sejenak dan mendengar, kalian akan menemukan Sabdo Palon di dalam diri kalian sendiri." Sementara itu, di alam halus, Sabdo Palon memandang dari balik kabut Lawu. Ia tersenyum tenang. "Benih sudah tumbuh," katanya pada Kinalagiri, yang berdiri di sampingnya dalam wujud cahaya. "Zaman baru akan datang, bukan dengan perang, tapi dengan kesadaran." Kinalagiri menjawab, "Namun dunia masih bergolak, Sabdo Palon. Masih banyak yang lupa, masih banyak yang menutup telinga." Sabdo Palon memandang ke bawah, ke arah manusia yang sedang berjuang antara ketamakan dan kasih. "Maka biarlah bumi berbicara dengan caranya sendiri. Jika manusia tak mau mendengar bisikan, bumi akan berteriak." Langit di atas Lawu bergetar lembut, seperti menyetujui kata-kata itu. Burung-burung terbang tinggi, awan bergerak cepat, dan sinar matahari pagi membentuk siluet wajah samar di antara kabut,
wajah Sabdo Palon, sang penjaga yang tak pernah benar-benar pergi. Dan pada malam kliwon berikutnya, suara gamelan terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas, lebih kuat, seperti nyanyian kebangkitan. Orang-orang di seluruh penjuru Jawa yang peka merasakannya. Udara tiba-tiba menjadi sejuk, hati terasa damai, dan dalam keheningan malam, mereka semua mendengar sabda yang sama bergema di dalam dada. Jagat telah terbangun. Kini giliran manusia untuk mengingat dirinya. Langit malam di atas Gunung Lawu tampak berbeda malam itu. Bintang-bintang bersinar lebih terang, membentuk pola aneh menyerupai pusaran cahaya di atas puncak. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dan dupa yang terbakar di seluruh desa kaki gunung. Orang-orang tidak tahu mengapa mereka merasa resah, seolah bumi sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar. Raka berdiri di tepi jurang, di bawah pohon pinus tua. Tongkat warisan Sabdo Palon tergenggam di tangannya, bergetar pelan seakan merespons kekuatan yang datang dari langit. Di dadanya, ia merasakan denyut bumi semakin kuat, seperti jantung raksasa yang berdetak di bawah tanah. Suara lembut bergema di pikirannya, bukan dari telinga, tapi dari dalam jiwa. Raka, waktumu telah tiba. Jagat dan manusia akan disatukan kembali. Dengarkan sabda terakhirku. Ia menutup mata. Dalam sekejap, kesadarannya terlempar ke ruang yang tak berbentuk, langit tanpa batas, di mana kabut emas berputar lembut, dan di tengahnya berdiri sosok berjubah putih, Sabdo Palon, dalam wujud cahaya murni. Wajahnya tenang, matanya menyimpan kedalaman 1000 tahun. Di sampingnya berdiri Kinalagiri, dan di belakang mereka tampak bayangan para leluhur Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Empu Tantular, semua hadir dalam diam yang agung. Raka berlutut. Eyang, apakah ini akhir dari segalanya? Sabdo Palon tersenyum. Bukan akhir, anakku. Ini awal dari ingatan yang telah lama tertidur. Majapahit runtuh bukan karena perang, tapi karena manusia melupakan jati dirinya. Kini, Jagat telah membangunkan kembali kesadarannya. Engkau adalah jembatan antara yang tampak dan yang gaib. Cahaya di sekeliling mereka berubah menjadi gelombang berputar, menampakkan bayangan dunia. Kota-kota modern penuh lampu, hutan yang terbakar, laut yang kotor, manusia yang sibuk mengejar waktu. Suara Sabdo Palon bergema menggetarkan ruang. Lihatlah, anakku, inilah dunia yang kehilangan keseimbangan. Alam sudah berbicara, tapi manusia menutup telinganya. Maka bumi akan menggetarkan dirinya, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Dalam penglihatan itu, gunung-gunung berasap, laut naik menelan pantai, dan manusia berlari ketakutan. Namun dari tengah kekacauan, muncul cahaya-cahaya kecil, hati manusia yang mulai sadar, yang mulai berdoa bukan dengan mulut, tapi dengan kasih. Raka terisak. Apakah masih ada harapan, Eyang? Selalu ada harapan, jawab Sabdo Palon lembut. Selama masih ada satu manusia yang mau menyapa bumi dengan rasa hormat, selama masih ada satu doa yang diucap dengan tulus, dunia ini akan terus berputar menuju keseimbangan. Tapi kali ini, tidak cukup dengan doa. Harus ada tindakan, harus ada jiwa yang menyatukan dua alam. Sabdo Palon mendekat, menempelkan telapak tangannya ke dada Raka. Cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuh mereka berdua. Suara gamelan mengalun di kejauhan, berganti dengan suara kidung kuno dalam bahasa Jawa. Sangkan paraning dumadi, sira ana saking pancer, bali marang pancer. Asal dan tujuan hidup manusia, datang dari sumber dan akan kembali pada sumber. Tubuh Raka melayang dalam cahaya itu. Ia tidak lagi merasa menjadi manusia, melainkan bagian dari alam, dari angin, air, dan batu. Suara Sabdo Palon terakhir bergema di seluruh jagat. Aku tidak mati. Aku hanya berpindah tempat, dari gunung ke dalam jiwa manusia. Jagalah bumi, jagalah hatimu, karena keduanya adalah cermin satu sama lain. Cahaya itu menyatu. Gunung Lawu bergetar, namun bukan karena murka, melainkan seperti napas panjang seorang tua yang tenang setelah ribuan tahun bersemadi. Di puncak Hargodumilah,
Cahaya putih muncul seperti obor raksasa menembus langit, lalu perlahan mereda. Ketika pagi datang, penduduk desa menemukan Raka duduk bersila di batu besar. Matanya terpejam, senyumnya tenang. Tongkatnya tertancap di sampingnya, memancarkan cahaya halus. Saat mereka mencoba mendekat, tubuh Raka berubah menjadi kabut tipis yang melayang ke arah puncak, lalu lenyap tertiup angin. Sejak saat itu, setiap malam kliwon, suara gamelan dari langit terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Penduduk Lawu percaya bahwa Sabdo Palon telah kembali, menyatu dengan Raka, menjadi roh penjaga baru dunia yang tak kasat mata. Mereka menyebutnya Sabdo Jagat, suara bumi yang menyapa setiap hati manusia yang masih mau mendengar. Waktu berlalu. Dunia modern terus berputar. Namun di tempat-tempat sunyi, di tengah hutan, di kaki gunung, di tepi sungai, masih ada orang-orang yang merasa kehadiran halus itu. Angin yang tiba-tiba menenangkan hati, kabut yang terasa seperti pelukan, dan suara gamelan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya bersih. Jangan takut pada perubahan. Demikian sabda yang selalu terdengar. Karena dalam setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Jagat tak pernah berhenti bernyanyi, hanya manusia yang lupa mendengar. Dan di kejauhan, di atas puncak Lawu, kabut putih menari pelan, membentuk siluet dua sosok berjubah, Sabdo Palon dan Raka, berdiri sejajar menghadap matahari terbit. Keduanya diam, tapi dari diam itu lahir harmoni yang menghidupkan segala sesuatu. Dunia bernafas kembali. Disitulah legenda mencapai puncaknya. Sabdo Palon tidak pernah lenyap. Ia hidup dalam setiap embun yang jatuh, dalam setiap doa yang tulus, dan dalam setiap hati manusia yang mau mengingat asalnya. Sebab akhir bukanlah kematian, melainkan kebangkitan kesadaran bahwa manusia dan alam adalah satu. Dan selama sabda itu masih diingat, era Majapahit tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kesadaran yang abadi dalam jiwa Nusantara. Herba.